Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Bakar Al-Wasiti berkata, sabar tidak keburu dalam segala perbuatan itu adalah baik, kecuali dalam 3 macam. Yang pertama yaitu ketika tiba waktu untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka harus segera dilaksanakan. Sebab usia umur kita itu kita tidak ketahui apakah masih bisa melaksanakan sholat nanti di tengah waktu atau di akhir waktu. Maka kita harus menyegerakan sholat fardu itu di awal waktu. Itu yang pertama, perbuatan yang sangat baik dan afdol. Kemudian yang kedua, ketika ada orang yang telah meninggal dunia, apabila orang itu sudah meninggal dunia, harus segera diselesaikan dan dikuburkan secepat mungkin. Yang ketiga, ketika akan tobat dari dosa, maka jangan ditunda-tunda tobat tersebut. Karena usia kita tidak ada yang mengetahui sampai di mana usia kita, apakah usia kita itu akan mendapat 60 tahun, 70 tahun dan sebagainya. Kalau kita belum melaksanakan tobat atau melakukan tobatan nasuha, sedangkan usia kita itu kita tidak mengetahui sampai kapan kita masih hidup, sehingga tobat kita belum kita laksanakan, sedangkan dosa-dosa kita itu sangat banyak. Maka itulah sebabnya bila kita melaksanakan sesuatu maksiat, bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hakim berkata, taubat seseorang akan terlihat dalam 4 macam. Artinya orang tersebut kita tahu bahwa orang yang telah melakukan taubat akan nampak pada diri orang yang benar-benar telah melakukan taubat itu 4 macam tanda orang yang sudah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan tobat yang sebenar-benarnya. Yang pertama, jika telah dapat mengendalikan lidahnya daripada berdusta. Kalau orang sudah melakukan tobatan nasuha, kemudian sebelum melaksanakan tobat nasuha, orang itu selalu menggibah atau kadang-kadang menggibah atau berdusta dan sebagainya, mengucapkan kata-kata yang kotor. Kemudian setelah bertobat, orang tersebut tidak mengucapkan kata-kata yang menyebabkan datangnya dosa kepadanya. Maka itu adalah salah satu tanda tobat seseorang itu telah diterima. Kemudian yang kedua, jika sudah tidak ada rasa hasud, dengki, iri hati terhadap semua makhluk, semua manusia terutama. Kalau kita sudah hati kita itu tentram, tidak ada rasa iri hati, dengki, hasad, tidak ada di dalam hati kita itu takabur, maka itu adalah sudah menandakan tobat seseorang itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu yang keempat, jika seorang itu telah menjauhi teman-teman yang suka melakukan maksiat, suka menggibah, suka memfitnah, suka mengucapkan kata-kata kotor, itu adalah tanda orang yang telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat yaitu selalu rajin dalam melaksanakan berbagai macam ketaatan sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Bila dia melihat suatu kebaikan, ingin sekali untuk melakukannya, namun kadang-kadang kita ingin berbuat seperti orang lain dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, tapi kemampuan yang ada pada diri kita itu tidak seperti kemampuan orang tersebut. Namun kita itu selalu ingin untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan melaksanakan ketaatan-ketaatan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Itulah tanda 4 dari tanda orang yang taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hakim ditanya, apakah ada tanda bahwa taubat itu telah diterima? Jawabnya, ya, ada 4 tandanya. Yang pertama, putus hubungan dengan kawan-kawannya yang tidak mau melakukan kebaikan, artinya yang selalu dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan bersahabat dengan orang-orang yang baik. Bila kita sudah meninggalkan pertemanan dengan orang yang selalu menggibah, memfitnah, berbohong, dan kemudian kita beralih dengan persahabatan kepada orang-orang soleh yang selalu dalam ketaatan, selalu dalam berbuat baik, itu adalah tanda yang pertama orang tersebut taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, menghentikan segala macam maksiat dan rajin melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi dirinya, masyarakatnya, dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hilang rasa kesenangan kepada dunia, kepada hatinya, yang selalu menggantungkan hatinya kepada dunia, tidak menggantungkan hatinya terhadap kesenangan dunia. Itu adalah salah satu tanda orang yang diterima taubatnya, orang-orang yang tidak ingin bermewah-mewah, berpoya-poya di atas dunia ini, hanya ingin melakukan kebaikan-kebaikan yang menuju kepada keselamatan dunia dan akhirah. Lalu yang keempat, percaya pada jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah rezeki, lalu sibuk mengerjakan perintah-perintah Allah, melaksanakan berbagai macam kebaikan. Maka bila terdapat semua sifat itu yang dimiliki oleh seseorang, maka ia termasuk pada ayat Al-Quranul Karim yang artinya, sesungguhnya Allah Maha Pengasih pada orang yang taubat dan kasih sayang kepada orang yang suka bersuci bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian ia berhak dari orang-orang 4 macam. Yang pertama, mereka cinta kepadanya karena Allah telah cinta kepada orang tersebut. Mereka akan memeliharanya dengan selalu mendoakannya. Mereka lupa terhadap dosa-dosanya yang lalu.
Dan yang keempat, mereka selalu mendekat dan membantu serta mendekatinya. Nah, itulah ada 4 orang tersebut mendapat peringkat dicintai oleh orang yang ada di sekitarnya, terutama dicintai oleh masyarakatnya. Kemudian yang pertama sekali adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mereka selalu dijaga oleh orang masyarakatnya, lalu dibela oleh masyarakatnya dengan mendoakannya agar selalu dalam jalan yang lurus. Dan bila ada orang yang ingin menggelincirkannya atau ingin berbuat aniaya kepadanya, dibela oleh masyarakatnya. Kemudian apabila ada kehilapan dan kehilapan yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, masyarakat, warga masyarakat yang ada di sekitarnya maupun di tempat-tempat yang lain, dilupakannya terhadap kehilapan-kehilapan atau kekeliruan-kekeliruan yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya dengan 4 macam. Yang pertama, melepaskannya dari segala dosa, sehingga seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa. Yang kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dipeliharanya dari gangguan syaitan iblis laknatullah. Yang keempat, diamankan dari rasa takut sebelum keluar atau meninggal dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, akan turun kepada mereka malaikat yang memberitahu supaya jangan takut dan jangan susah, dan sambutlah kabar baik kamu akan masuk surga yang telah dijanjikan kepadamu. Khalid bin Ma'dan berkata, jika orang-orang yang taubat itu telah dimasukkan ke dalam surga, mereka bertanya, tidakkah Tuhan berjanji bahwa kami akan melewati neraka sebelum masuk surga? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab mereka, ketika kamu melaluinya, ia sedang padam. Al-Hasan berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu rajama imra'atan zanat summa shalla 'alaiha faqala lahu ba'dus sahabah, ya Rasulullah, rajamtaha wa sallaita 'alaiha, faqal laqad tabat tabatan law fa'alat misla zalika 70 marrah taballahu 'alaiha. Ketika selesai melaksanakan hukum rajam terhadap wanita yang berzina sehingga mati, lalu menyembahyangkannya, ditegur oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, engkau yang menghukum rajam, kemudian engkau yang menyembahyanginya. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ia telah bertobat, yang andaikan ia berbuat 70 kali seperti itu, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ia telah benar-benar taubat yang dinamakan dengan taubatan nasuha. Dan taubat yang benar-benar itulah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun bagaimana besar dosanya orang tersebut tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua bisa benar-benar bertaubat dari segala macam kehilapan dan kesalahan kita, dan diampuni segala macam kehilapan dan dosa yang pernah kita lakukan, dan agar kita mendapatkan
rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin, 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 amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.